Halo Virgo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan um, tema ya karir atau keuangan kamu di sisa akhir tahun 2024. Jadi ini untuk energi bisa dihitung mulai sekarang ya, September, Desember, September, Oktober, November, Desember gitu ya. Jadi sepanjang 4 bulan belakang gitu ya, sampai akhir tahun lah ya, sisa akhir tahun ini gitu. Dan ingat, ini juga nggak akan resonate untuk kamu semua ya. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana dalam menyikapi kalau nggak cocok untuk kamu atau nggak resonate untuk kamu, berarti ini pesannya bukan untuk kamu ya, atau bukan energi kamu. Dan kalau resonate untuk kamu, aminkan yang baik-baik aja, yang nggak baik jadikan antisipasi buat kamu gitu. Dan kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini ya, readingan tersebut, sorry. Oke, sekarang kita akan lihat ya energi karir atau keuangan kamu ya, keadaan atau kondisi karir keuangan kamu di sisa akhir tahun 2024, sepanjang akhir tahun ini. Oke, di sini aku ngelihat ada Ace of Swords. Ada beberapa yang di sini aku ngerasa kayak kamu buat sebuah terobosan baru di sini di karir kamu, tapi aku ngerasa di sini ada kesuksesan ya gitu. Mungkin kayak kamu kalau misalkan di bisnis usaha ya, mungkin ada beberapa yang membangun bisnis usaha baru gitu ya. Kalau di lama gitu ya, kalau udah lama mungkin di sini kayak buat produk baru, istilahnya kayak gitu loh ya. Tapi di sini aku rasa ada sebuah keberhasilan gitu ya, walaupun mungkin nggak mudah gitu ya, kamu banyak menghadapi tantangan gitu, tapi di sini dengan tekad kamu, dengan kemauan kamu, dengan kekuatan kamu ya, dan dengan keyakinan kamu berhasil gitu ya, ada kesuksesan. Untuk beberapa ini mungkin udah beberapa belakang gitu. Dan di sini sepanjang sisa akhir tahun ini mungkin kamu akan melihat hasil dari perjuangan kamu itu, akan ada kesuksesan gitu. Oke. Dan di sini untuk keuangan kamu ya. Keuangan kamu di sini aku ngerasa kamu harus lebih bijaksana ya. Gitu. Dalam membelanjakan uang kamu, karena di Ace of Swords ini di sini tentang kecerdasan ya, pikiran gitu. Jadi kamu harus benar-benar menggunakan pikiran kamu untuk melihat dan menilai apakah ini kebutuhan atau keinginan kamu, istilahnya kayak gitu loh ya. Kamu buat rencana atau planning gitu loh untuk keuangan kamu ya. Jadi nanti kamu kalau misalkan kamu punya ditawarin apa gitu, jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi kamu harus berpikir lagi gitu ya, kamu harus melihat-lihat lagi, istilahnya kayak gitu loh ya. Pokoknya yang intinya di sini kamu harus membuat rencana untuk keuangan kamu, planning untuk keuangan kamu gitu ya. Dan di sini juga diminta untuk membuat rencana untuk jangka panjang ya. Misalkan gini, kamu harus mulai berpikir untuk masa depan kamu gitu loh. Jadi dengan begitu kamu bisa memanage keuangan kamu gitu ya, agar bisa ini ditabung, ini buat kebutuhan, ini ditabung buat kebutuhan gitu. Jangan sampai kayak untuk uang, diibaratkan tuh uang masa depan lah katakanlah ya, untuk kamu masa depan kamu gunakan saat ini. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kadang kan kita kan nggak tahu ya, apalagi awalnya kita udah planning gitu, tapi di tengah jalan nanti karena sesuatu hal gitu, atau karena kitanya mudah tergoda, nah istilahnya gitu loh ya. Itu jangan sampai seperti itu gitu loh. Yang jelas di sini kamu tuh diminta untuk mulai membuat rencana jangka panjang untuk keuangan kamu. Jadi jangan kerja saat ini kamu habisin saat ini, misalnya kayak gitu loh ya. Benar-benar paham ya. Jadi kamu harus benar-benar melihat ke depan gitu loh. Oke. Seperti itu. Jadi kamu juga harus fokus untuk masa depan kamu juga gitu loh. Contoh ya, kamu harus ada tabungan kayak gitu loh. Kamu mulai merencanakan itu, atau kayak kamu harus merencanakan nanti aku
kedepannya ya, misalkan kamu bukan pengen sih, kayak ya kamu harus mulai merencanakan untuk jangka panjang gitu loh dalam keuangan kamu gitu. Kayak orang itu kan kayak butuh rumah, butuh fasilitas. Nah, kamu kayak mulai berpikir ke situ gitu loh. Ya, jangan hasil kerja kamu habisin, tapi kamu nggak punya apa-apa, istilahnya gitu loh. Ya, biar nanti kalau di saat kamu menikah mungkin, nah kamu udah punya rumah kayak gitu loh. Ya, punya tabungan. Nah, istilahnya gitu loh ya. Mudah-mudahan paham. Kemudian di sini kita lihat. Di sini kita punya Seven of Pentacles ya. Ada beberapa yang merasa kayaknya udah lelah ya, capek dengan sesuatu yang kamu kerjakan, karena kamu ngerasa tuh kayak kok nggak ada hasilnya ya. Walaupun di sini aku ngeliat ada hasil, tapi kamu ngerasa kayak nggak cukup gitu loh ya. Oke, makanya di sini kamu juga ada beberapa yang kayaknya harus observe lagi deh gitu loh. Observe lagi ini maksudnya gini, apakah pekerjaan yang kamu kerjakan ini benar-benar bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan kestabilan keuangan dalam jangka panjang atau enggak gitu loh. Makanya di sini kamu kayak harus melihat ulang lagi gitu loh, menilai ulang lagi gitu loh. Dan kamu tuh udah berapa lama bekerja di situ gitu loh. Kamu pokoknya di sini diminta untuk observe gitu loh. Kalau memang di situ sekiranya kamu udah capek bekerja ya, udah lama bekerja tapi kok hasilnya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan ya, mungkin di sini kamu harus bisa dibilang kayak ganti pekerjaan baru deh, kayak gitu loh ya. Ganti atau cari pekerjaan baru. Aku ngeliatnya sih lebih ke gitu di sini. Ya, dan untuk beberapa di sini aku ngerasa kayak merasa gini, nggak semua ya, sesuaikan aja. Kayak gini, kok kondisi aku tuh kayak gini-gini aja ya, kapan aku dapat kerjaan, istilahnya kayak gitu ya. Sekarang gini loh, kamu nggak akan dapat kerjaan kalau kamu hanya berdiam diri aja gitu. Karena di sini aku ngeliat tuh kayak kamu tuh pengen uang, pengen punya duit, pengen punya kerjaan, tapi kamu hanya kayak banyak melamun gitu, merenung aja gitu, tapi kamu nggak melakukan apa-apa gitu. Pengen tapi kamu nggak melakukan apapun, ya sama aja bohong gitu kan. Nah, di sini makanya kamu pikirkan ya, apa sih gitu ya, kamu tuh pengen apa, dan mulailah gitu loh untuk mengambil tindakan atau action. Kalau kamu pengen punya kerjaan, pengen punya uang, pengen ngumpulin uang, istilahnya kayak gitu ya, kamu cari kerjaan, kamu mulai bertindak. Kayak contoh nih ya, kamu cari-cari informasi lah gitu ya, ke teman-teman kamu atau ke siapapun, istilahnya kayak gitu ya. Bukan berdiam diri berpikir, ngelamun, merenung, bukan seperti itu gitu ya. Kalau kondisi kamu ingin berubah, kamu harus mulai gerak, mulai action gitu ya, seperti itu. Oke. Jangan banyak berpikir di sini ya, jangan banyak ngelamun, jangan banyak merenung, lakukan sesuatu di sini ya, seperti itu. Karena kadang gini loh, ada beberapa sorry, aku bukan menertawakan dia ya, tapi lucu aja sih gitu ya. Ada beberapa orang sih pernah ya konsultasi gitu sama aku. Sebenarnya dia konsultasi masalah rumah tangga ya, tapi ada pertanyaan dia yang mengarahkan ke pekerjaan. Dia bilang, dia tanya kalau misalkan kapan ya aku bisa kerja lagi ya, terus saya tanya, sekarang kamu kondisinya gimana gitu. Kondisinya di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak cari kerja, nggak, tapi ngurusin rumah tangga lah. Kalau tanya kapan mendapat kerja ya pasti sampai kapan pun nggak dapat gitu loh ya, gitu loh maksudnya. Jadi kalau pengen dapat kerja, pengen punya uang banyak, pengen ngumpulin uang banyak, ya harus gerak gitu, mulai bergerak gitu. Jangan, kadang orang ini lucu ya, bertanya tapi dia tidak ada effort apa-apa gitu loh ya. Kayak gitu ya, contohnya misalkan kapan akan dapat kerja gitu ya. Lah kalau kita nggak dengan konsultasi ya, dijawab dengan tarat aja ya nggak bisa gitu loh ya. Karena dari segi pertanyaan aja udah salah gitu. Karena dengan keadaan dia ya nggak mungkin lah bisa langsung dapat kerja gitu. Kecuali kalau dia udah nyari gitu ya, baru tanya kapan saya diterima kerja atau kapan saya akan dapat kerja. Nah itu baru oke gitu. Lah dianya nggak ngapa-ngapain di rumah, terus tanyanya gitu. Kadang saya ini aduh lucu gitu loh
Ya, makanya di sini aku ngerasa nih ada yang beberapa seperti itu gitu loh. Ya, feeling aku di sini tuh gitu ya. Seperti itu. Jangan melamun. Jangan pengen punya banyak duit, pengen kerja lagi, tapi kamu nggak bergerak ya, nggak bisa gitu ya, nggak bisa seperti itu. Lakukan usaha, upaya, effort gitu loh. Karena di sini aku ngerasa ya, di depan kamu itu ada koin gitu loh. Kamu ini kalaupun keluar, kamu akan cepet dapet di sini gitu. Ya. Seperti itu. Walaupun butuh proses, ini nggak seperti Seven of Pentacles, ini nggak seperti Seven of Cup ya. Kalau Seven of Cup itu lebih ke ngawang-ngawang. Mungkin kalaupun nyari itu agak sedikit susah gitu. Walaupun banyak pilihan, bisa saja pilihan salah. Tapi kalau ini, aku rasa sekali kamu cari itu kamu langsung dapet yang tepat gitu loh. Langsung dapet, bener-bener bisa dapetin uang gitu loh. Walaupun sedikit banyaknya kita nggak tahu ya, tapi pasti langsung dapet gitu loh, karena ini Pentacles punya kamu itu gitu. Seperti itu. Oke. Kita lihat lagi di sini. Kemudian di sini tuh kan, di sini juga ada Page of Pentacles ya. Kalau kamu nyari, kamu akan langsung dapet di sini kok ya. Walaupun mungkin seperti yang aku bilang tadi juga ya, dari segi gaji gitu, mungkin nggak beberapa, nggak banyak banget lah gitu. Tapi kan bisa gitu loh untuk mungkin kamu makan kayak gitu, untuk memenuhi kebutuhan kamu mungkin bisa gitu loh istilahnya ya. Jadi kamu nggak usah khawatir gitu ya. Kalau kamu ingin ngumpulin duit, punya duit banyak ya, pengen punya kerja, kamu cari di sini ya. Karena di sini di sisa akhir tahun ini adalah waktu yang tepat buat kamu, istilahnya gitu. Kemudian di Page of Pentacles ini juga untuk beberapa di sini aku ngerasa akan ada bonus ya gitu ya. Akan dapat bonus tambahan, atau kayak kamu dapat ya bonus tambahan, atau mungkin ada beberapa di antara kamu dapat promosi gitu ya, seperti itu. Dan aku juga ngerasa ada yang punya peluang atau kesempatan di sini dapat kerjaan baru gitu ya, seperti itu ya. Untuk yang memulai bisnis atau usaha di sini seperti yang aku bilang tadi, sama kayak Ace of Swords ini ya, kayak kamu mungkin bakal memulai sesuatu di sini gitu, memulai kerjaan baru gitu. Bisa ini kerjaan yang memang sudah kamu rencanakan gitu ya, atau kayak ya kamu rencanakan lah, pokoknya kayak gini, kamu pengen membuka usaha sendiri nih, usaha ini. Nah itu kayak kamu bakal wujudin itu gitu loh. Walaupun di sini mungkin kayak kecil-kecilan lah gitu, kayak contoh misalkan kalau jualan ya kayak jualan kecil-kecilan gitu loh ya. Karena di sini aku ngeliat Page of Pentacles ini juga nggak banyak lah gitu loh penghasilannya, tapi ada gitu loh ya. Dan untuk kamu yang keuangannya kurang baik, di sini aku rasa ada rezeki buat kamu ya, akan membaik gitu kondisi keuangan kamu. Kemudian di sini tuh kan ada Ace of Cups juga di sini ya. Ini ada beberapa di antara kamu yang bakal ngerasa senang ya di sini, bener-bener ngerasakan kebahagiaan gitu, karena kamu seperti menemukan ya sesuatu yang selama ini tuh kamu cari gitu loh ya, seperti itu. Ada kebutuhan juga yang bakal terpenuhi di sini, jadi kamu nggak perlu khawatir gitu. Jadi kalau sebelumnya mungkin kamu kayak ngerasa berat gitu ngejalanin hidup kamu, atau kamu kayak merasa banyak beban tanggung jawab istilahnya, di sini tuh kamu tuh kayak plong gitu loh. Contoh misalkan kamu punya banyak utang nih sebenarnya sebelumnya gitu, dan di sini mungkin kayak utang kamu tuh bisa atau berhasil kamu lunasin semua, dan di sini tuh kayak bikin kamu tuh lega gitu loh, bikin kamu plong, bikin kamu happy gitu loh. Kayak kamu tuh udah nggak punya beban lagi gitu loh, nggak punya beban tanggungan, atau sebelumnya kamu punya cicilan apa kayak gitu. Nah ini aku rasa kayak udah lunas gitu, udah selesai kayak gitu loh ya. Di Ace of Cups-nya aku ngerasanya sih seperti itu gitu. Dan di sini kamu bisa memulai lagi ya untuk kehidupan kamu baru, maksudnya kehidupan baru nih ya. Ya jangan seperti dulu lah. Kalau dulu sebelumnya itu mungkin kamu suka utang nih karena banyak utang gini-gini. Nah ini kamu juga harus buat ini baru, rencana baru seperti yang aku bilang tadi ya. Kamu harus buat rencana baru berkaitan dengan keuangan kamu gitu. Kamu harus bisa memplanning
melihat itu gitu loh ya, untuk keuangan tuh jangka panjang gitu loh, harus melihat ke depannya gitu, jangan saat ini aja istilahnya gitu. Oke. Jadi di sini kamu harus mulai membuat perubahan ya, jangan seperti dulu gitu ya. Jadi yang dulu itu buat pengalaman gitu, karena di Ace of Cup ini aku ngerasa ada beberapa itu punya banyak beban ya, baru kayak terlepas gitu loh, beban kamu tuh kayak baru kamu bisa lepasin gitu. Kalau di pekerjaan juga gitu, mungkin sebelumnya kamu suka sekali ya numpuk kerjaan gitu, kamu nggak selesaikan langsung, kamu tumpuk kayak gitu, kemudian kamu ngerasa aduh kapan selesainya ya gitu. Nah sekarang mulailah kamu membuat planning ya, atau kayak merubah cara kamu istilahnya kayak gitu, dengan strategi baru gitu, jangan selalu seperti itu gitu ya. Jadi kalau ada kerjaan ya langsung selesaikan gitu, biar kamu tuh nggak ngerasa terbebani gitu. Kita lihat lagi. Apa pesannya dari Oracle Angels-nya, dari Angels Oracle buat kamu Virgo, Sun, Moon, Rising Virgo, pesan karir, keuangan. Within the next few weeks, aku rasa di sini untuk sesuatu yang sedang kamu tunggu atau kamu pertanyakan. Contoh kalau kamu menunggu, ada beberapa yang mungkin menunggu dapat kerjaan atau pekerjaan baru istilahnya seperti itu ya, menunggu panggilan kerja gitu ya. Ini aku rasa beberapa minggu ke depan ya gitu, beberapa minggu ke depan kamu akan dapat kabarnya gitu, kamu akan melihat. Kalau misalkan kamu bertanya-tanya kapan ada perubahan gitu ya di kondisi keuangan kamu atau pekerjaan yang sedang kamu kerjakan ini gitu. Contoh misalkan kamu kan belum bisa melihat hasilnya nih ya, kayak ibarat orang menanam itu kan kamu belum panen. Nah, ini kayaknya beberapa minggu ke depan kamu akan panen di sini, panen uang kamu. Ya, panen uang ya yang sudah kamu kerjakan itu gitu. Kita lihat lagi. Beberapa minggu ke depan, bentar lagi apa sih, kita ambil yang jatuh. Oke. No, tidak, bentar ya. Di sini ada no ya, ada beberapa yang mungkin kamu bertanya tentang sesuatu ya, menanyakan sesuatu, mungkin ini adalah jawaban untuk pertanyaan kamu ya, tidak gitu ya, tidak gitu. Nanti kamu akan tahu alasannya apa gitu. Kita lihat lagi. Contoh nih ya, misalkan kamu bertanya-tanya nih, apakah pekerjaan ini tepat untuk aku gitu ya. Ini jawabannya tidak gitu. Nanti kamu akan tahu alasannya kenapa. Mungkin kayak ada kerjaan yang lebih baik gitu loh dari pekerjaan yang kamu tanyakan itu. Gitu. Kita lihat lagi di sini. Dan ada beberapa di sini aku ngerasa kayak kamu masih harus sabar menunggu ya. Kamu harus sabar menunggu di sini. A year from now ya, 1 tahun dari sekarang ya. 1 tahun dari sekarang ya di sini. Ini kayaknya aku juga ngerasa seperti yang di Ace of Swords ini ya. Kamu harus buat rencana atau planning untuk jangka panjang gitu loh, dalam melihat gitu ya, untuk keuangan ya. Kayak apa ya? Ya seperti yang aku bilang tadi loh ya. 1 tahun dari sekarang itu kamu, saat kamu lihat ini ya, readingan ini, kamu harus mulai ya dari awal. Kamu harus mulai dari sekarang gitu loh untuk berpikir jangka panjang ya, keuangan jangka panjang gitu.
Jadi ya seperti yang bilang tadi, saat kamu harus mulai berpikir untuk masa depan kamu gitu. Oke, dan di sini aku juga ngerasa mungkin ini tentang perubahan ya, sesuatu yang kamu pertanyakan itu juga ada beberapa yang akan terjadi tahun ini, 1 tahun dari sekarang gitu. Oke. Ini juga resona juga untuk Ace of Cup ini ya. Aku rasa memang ini kamu tuh diminta mulai dari sekarang ya. 1 tahun dari sekarang. Itu kamu harus di pekerjaan itu kamu juga harus ini gitu loh. Ya, harus buat perubahan gitu ya. Kalau dulunya kamu mungkin suka menunda-nunda dalam menyelesaikan pekerjaan kamu, ini kayaknya kamu harus buat perubahan gitu, karena seringnya kamu menunda-nunda kerjaan kamu kan jadi numpuk gitu loh. Oke, jadi nggak selesai-selesainya. Makanya kamu harus belajar dari pengalaman itu untuk sebelumnya. Karena di sini aku ngerasa kayak kamu tuh plong gitu loh. Mungkin dari segi keuangan juga kayak gitu loh. Ya sebelumnya kamu tuh kayak banyak tanggungan, banyak beban gitu. Contohnya mungkin ya banyak utang, bisa juga seperti itu gitu. Nah ini kamu juga harus membuat perubahan gitu loh untuk hidup kamu gitu. Ya karena di sini aku kayak ngerasa kamu juga kayak plong gitu loh. Mungkin baru terbebas atau terlunas dari utang istilahnya kayak gitu. Ya, makanya kamu harus buat perencanaan baru mulai dari sekarang gitu loh, 1 tahun dari sekarang gitu. Ya, dari sekarang lah pokoknya seperti itu gitu. Ya. Tapi kalau kamu udah terlanjur mungkin baru kamu akan ngerasakan ini tuh tahun depan ya. Rasa plong ini mungkin tahun depan atau akhir tahun ya. Akhir tahun ya Januari tahun depan. Nah, itu kan Januari itu kan udah tahun depan, Desember itu kan akhir tahun ini. Nah, bisa saja itu akan terjadi gitu. Tapi kamu harus benar-benar ini ya. Kalau kamu ingin kondisinya berubah ya kamu harus membuat perubahan sendiri gitu loh. Karena kalau kamu tetap sama gitu ya, menggunakan cara yang sama, itu juga nggak akan ada perubahan gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.